Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Gimana nih suaranya udah kedengaran jelas belum? Sudah, Kak. Udah kedengaran ya? Oke. Jadi pertama-tama kita take a break dulu dari bahasan-bahasan soal yang berat-berat kayak kardiologi. Kita sekarang masuk ke bahasan yang agak lebih ringan daripada kardiologi dan banyak gambarnya, yaitu invasif. Nah, sebelumnya kakak mau mengajak ke teman-teman untuk lebih aktif dalam pemaparan kali ini. Jadi kalau kalian mau on cam boleh banget, kalau kalian mau on mic juga, misalnya nanti kakak ada nanya-nanya, itu boleh banget langsung kalian jawab, atau kalau malu-malu boleh langsung diketik di kolom chat. Oke, langsung aja kita mulai. Soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Jadi seperti yang udah dijelasin sama presentan kemarin ya, Kak Beauty, Kak Anugrah, kemudian tadi sama Kak Tungki, dalam menjawab soal UKM PPD itu ada baiknya kita melakukan baca cepat atau skimming. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kakak pertama kali itu adalah melihat soalnya. Yang satu itu melihat soal atau melihat pertanyaan. Nah, di sini dia nanya terapi apa yang dapat diberikan kepada pasien. Nah, habis ngelihat pertanyaan, hal kedua yang adalah melihat jawaban. Oke, di sini jawabannya ada ketoconazole, ada metronidazole, itraconazole, cefixime, dan ceftriaxone. Hal ketiga yang harus dilakukan adalah kalau ada gambar, lihat gambarnya ya. Misalnya tadi ada gambar-gambar EKG, atau misalnya ada gambar-gambar hasil pemeriksaan. Nah, barulah hal keempat yang dilakukan adalah baca cepat dari awal. Oke, kita terapkan ya. Di sini, bentar. Oke. Di sini ditanya, terapi apa yang dapat diberikan pada pasien? Ada ketoconazole, metronidazole, itraconazole, cefixime, ceftriaxone. Wah, berarti soalnya ini kalau nggak ngomongin jamur, ngomongin parasit, atau ngomongin, oke, selanjutnya kita baca soalnya. Tuan Mark, usianya 25 tahun, ke dokter dengan keluhan diare seperti berminyak sejak 5 hari yang lalu. Berarti dia masih akut ya, 5 hari ya. Juga mengeluhkan mual dan muntah. Pemeriksaan fisik dalam batas normal dan pada pemeriksaan fisik didapatkan tropozoid dengan 2 nukleus dan berflagel. Nah, untuk menjawab terapi apa, kita harus tahu diagnosisnya ya. Ada atau diagnosisnya, tadi udah dijawab ya, diagnosisnya adalah giardiasis. Oke, kita masuk ke materi. Di sini keluhan utamanya diare seperti berminyak, berarti kita masuk ke diagnosis banding dari diare. Oke, udah kelihatan next slide-nya. Jadi diagnosis dari diare itu ada beberapa penyakit ya. Pertama disentri, kemudian kolera, ada namanya giardiasis, kemudian ada namanya demam tifoid dan balantidiasis. Kita mulai dulu dari disentri. Disentri ini khas banget akan dibilang yang namanya diare lendir dan darah. Bisa disebabkan oleh amuba atau namanya disentri amebiasis dan oleh bakteri atau disentri shigellosis. Kak, gimana Kak bedain antara amuba dan shigella ini Kak? Kalau dari anamnesis, pada shigellosis dia akan tipikal soal UKM PPD-nya itu dia akan bilang diare darah dan lendir lebih dari 10 kali per hari. Jadi dia banyak banget. Sedangkan kalau pada amebiasis, dia jarang banget ngomongin berapa kalinya ya, paling 4-6 kali per hari. Nah, kemudian apalagi Kak yang bisa membedakan antara shigellosis sama amebiasis? Yang bisa kita lihat perbedaannya adalah dari pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan PCS.
pada amebiasis itu akan dikatakan pada soalnya bisa berupa gambar, bisa berupa deskripsi adanya tropozoid yang mengandung eritrosit atau adanya kista berinti 4. Sedangkan kalau pada shigellosis karena dia berupa bakteri yang tidak spesifik ya, hanya basil gram negatif yang non motile, jadi biasanya jarang diberikan deskripsi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kolera. Nah, kolera ini disebabkan oleh bakteri gram negatif juga ya, namanya Vibrio cholera. Khasnya apa, Kak? Nah, khasnya ini adalah bakteri koma ya, ini khas banget ya. Dan pada anamnesis didapatkan bentukan diare seperti cucian beras. Jadi diarenya itu warna putih dan itu keluarnya profuse atau langsung jer-jer kayak itu. Berwarna putih ya. Selanjutnya giardiasis. Nah, giardiasis ini disebabkan oleh parasit ya, bukan bakteri ya, oleh parasit Giardia lamblia. Dengan khasnya pada anamnesis diare yang berminyak atau berlemak. Nah, pada pemeriksaan FEVES itu akan dipozoid dengan 2 nukleus, 2 aksonema berflagel atau nanti disebut terdapat suatu mikroorganisme seperti layang-layang. Nah, ini khas banget punya si Giardia. Lanjut, ada juga namanya demam tifoid. Demam tifoid udah sering banget ya kita dengar ya oleh Salmonella typhi. Yaitu adalah bacil gram negatif yang memiliki flagel. Nah, namanya aja dia demam tifoid, otomatis dia ada keluhan demam. Kemudian khasnya lagi, dia bisa terjadi namanya bradikardi relatif. Nah, bradikardi relatif ini adalah suatu keadaan di mana yang seharusnya ketika kita naik, temperatur kita naik 1 derajat Celcius, itu akan menaikkan heart rate atau nadi, itu 10 kali. Nah, pada si demam tifoid ini, dia malah terjadi bradikardi. Jadi, ini khas pada demam tifoid. Kemudian, selain diare, pada demam tifoid ini juga bisa terjadi konstipasi. Pokoknya gangguan GI tract. Mau dia diare, mau dia konstipasi, bisa semua ya. Khasnya lagi apa? Khasnya lagi adalah adanya lidah yang kotor. Atau nama lainnya, geographic tongue. Dan ada bisa juga rose spot, yaitu kulitnya merah-merah ya. Nah, yang terakhir ini agak jarang. Dia balantidiasis, nama diagnosisnya, yang disebabkan oleh parasit. Khasnya itu dia memiliki yang di belakang ya. Untuk anamnesisnya agak kurang khas, biasa ya dari lendir dan darah, bisa demam, jadi perut, muntah dan lain-lain sama ya, semuanya bisa semua ya. Jadi perut, tenes semut, mual, muntah, semuanya bisa ya. Jadi yang perlu diingat adalah khas-khasnya ini ya, yang udah dimerah-merahin ya. Ketika kalau dia shigellosis, dia lebih dari 10 kali, kemudian amebiasis, didapatkan tropozoid dan kista ini tadi, kolera dia seperti koma, giardiasis, dia diarenya berminyak atau berlemak, dengan parasit seperti layang-layang. Oke. Nah, untuk pengobatannya apa, Kak? Apa nih, Kak, pengobatannya? Nah, kita lihat nih. Di sini ada amoeba, ada Giardia lamblia, dan ada Balantidium coli. Ketiga ini bukan akal, obatnya akan diberikan metronidazole sebanyak 3 kali 500 mg 3-5 hari. Pengecualian untuk giardiasis itu diberikan agak lebih banyak nih dosisnya, sekitar bisa sampai 750 5-10 hari ya. Untuk Balantidium coli dia sama kayak si amebiasis 3 kali 500 sebanyak 5 hari. Nah, selanjutnya untuk si shigellosis sama demam tifoid. Ini kan oleh bakteri nih. Berarti kita kasih Cipro antibakteri ya. 2 kali 500 sama 3 hari ya, sama ya. Untuk demam tifoid juga sama seperti itu. Sedangkan untuk kolera itu kita kasih tetrasiklin sebanyak 4 kali 500 sebanyak 3 hari. Oke, kita lanjut ngelihat gambar-gambarnya. Udah, ini belum connect ya? Udah ya? Udah ada gambarnya ya? Oke, udah ada gambarnya. Di sini ada gambar Shigella. Tadi dibilang bakteri gram negatif, warna merah ya, gram negatif.
non motile, jadi dia nggak bakal gerak-gerak. Sedangkan pada Salmonella typhi dia bakteri gram negatif juga, batang, tapi dia mempunyai flagel untuk dia bergerak. Selanjutnya kita ke amoeba histolytica. Nah, kadang-kadang soal UKM PPD dia nggak akan menuliskan ditemukan tropozoid dengan eritrosit di dalamnya. Kadang-kadang dia cuma ngasih gambar gini doang toh. Aduh, gambar apa nih? Jadi kita harus menghafal gambarnya juga. Jadi di sini ini adalah gambar tropozoidnya ya, tropozoid. Yang ini gambar telurnya. Gambar kistanya, sorry. Kista. Nah, di sini kita lihat nih tropozoidnya. Di sini ada red blood cell atau sel darah merah ya di dalam sitoplasmanya. Sedangkan di sini untuk kistanya khas berinti 4. Oke. Selanjutnya ini ada bakteri Vibrio cholera. Nih ya, udah aku bilang tadi dia batang pendek, bentuknya kayak koma ya. Nah, selanjutnya ada juga nih si Giardia lamblia. Jadi khasnya ada 2 nukleus, ada 2 aksonema atau aku bilangnya kayak tulang ya, tulang di tengahnya ini ada 2 dan ada flagel. Mirip layang. Oke. Selanjutnya Balantidium coli yang khasnya mempunyai si makronukleus. Oke, kita balik ke soal. Di sini didapatkan diare yang berminyak. Diare yang berminyak, kemudian akut ya 5 hari, dan didapatkan tropozoid dengan 2 nukleus dan berflagel. Berarti pengobatannya adalah, iya betul ya, metronidazol. Kalau ketoconazole ini adalah anti jamur ya, walaupun dia mirip nama-namanya azol, nih ada azol, tapi beda ya. Ketoconazole dan itraconazole adalah anti jamur, sedangkan metronidazol adalah anti parasit ya. Kemudian ceftriaxone adalah antibiotik. Jadi jawabannya B ya. Oke.